Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Marzuli Suada M dengan NIM SAO 3522070 dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2022 kelas 02. Di video kali ini, aku bakalan mempresentasikan terkait makalah yang udah aku teliti yang berjudul Optimalisasi Strategi Penyerangan dan Pemilihan Kartu dalam Clash Royale menggunakan algoritma Branch and Bound. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih permainan Clash Royale itu permainan gimana? Nah, mungkin kalau misalkan kalian belum tahu atau sudah lupa nih Clash Royale itu gimana, ini ada cuplikan Siapkan. video Di sini agar kalian bisa kita lihat teman-teman, tahu saya ada tinggal permainan yang jelas. fokus saja ke tower untuk Jadi, serangan. Clash Kemudian Royale di ini sini jangan lempar ada namanya guardsnya ya battle teman, karena deck. dia Battle deck spellnya itu nggak ada akan Z. mempertanyakan Dia apakah punya tim spell hanya oponennya lock. Jadi mungkin dia atau kalau predict pun predictnya lock. Jadi saya pakai minion untuk berikut apa namanya tadi, pertarungan ketika berlangsung. satu musketeer dan juga ice golemnya ya teman. Dan di sini saya masih belum pakai guard. Oke. Mungkin seperti itu gambarannya permainan Clash Royale ini. Nah, jadi Clash Royale ini adalah sebuah permainan strategi real time yang dikembangkan oleh Supercell di mana pemain bertarung satu sama lain menggunakan kartu untuk menyerang menara musuh dan mempertahankan menara mereka sendiri. Nah, setiap kartu ini punya cost elixir tertentu dan kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga pemilihan kartu dan strategi penyerangan menjadi sangat krusial untuk meraih kemenangan. Nah, makalah ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan algoritma Branch and Bound dalam optimalisasi strategi penyerangan dan pemilihan kartu pada battle deck di permainan Clash Royale. Nah, mungkin kita langsung masuk ke bagian landasan teorinya. Algoritma Branch and Bound itu apa sih? Algoritma Branch and Bound merupakan salah satu algoritma pencarian sistematis yang digunakan untuk menemukan solusi optimal dari berbagai masalah optimisasi. Nah, termasuk masalah knapsack dan masalah TSP. Algoritma branch and bound ini bekerja dan membagi ruang solusi menjadi beberapa subruang yang lebih kecil atau disebut sebagai branch dan mengevaluasi batas atas atau batas bawah dari solusi optimal di setiap subruang tersebut atau disebut sebagai bound. Nah, jika suatu subruang tidak dapat menghasilkan solusi yang lebih baik daripada solusi yang sudah ditemukan, maka subruang tersebut diabaikan atau bahkan nanti dimatikan. Definisi dari algoritma branch and bound itu sendiri adalah seperti berikut, yaitu min x elemen dari ruangnya fx atau max x elemen dari ruang dari fx. Di mana x adalah variabel x1, x2, sampai seterusnya, dan f adalah fungsi tujuan, dan s adalah ruang solusi yang memungkinkan. Pada algoritma branch and bound, kita akan mengenal beberapa istilah teknis, seperti berikut. Yaitu yang pertama adalah pohon ruang status. Nah, pohon ruang status ini adalah struktur pohon yang digunakan untuk mewakili seluruh ruang pencarian dari solusi potensial dalam masalah optimisasi. Bagaimana bentukannya seperti ini. Lalu, kita akan mengenal istilah yang namanya best first search. Nah, best first search ini merupakan metode yang paling umum digunakan berdasarkan perhitungan bounding estimation cost. Selain best first search, sebenarnya ada breadth first dan deep first. Dalam metode ini, setiap simpul akan diberi cost sebesar CI yang dihitung dengan pendekatan bounding estimation tertentu, tergantung pada persoalan yang digunakan. Kemudian, simpul yang diperluas selanjutnya akan dipilih dari simpul dengan cost paling rendah untuk masalah meminimalkan atau cost yang paling tinggi untuk masalah memaksimalkan. Lalu, pada algoritma branch and bound, kita juga akan mengenal istilah yang namanya fungsi pembatas atau bounding function. Fungsi pembatas ini adalah fungsinya digunakan untuk mengevaluasi simpul-simpul dalam pohon ruang status. Nah, tujuannya itu untuk memutuskan apakah sub masalah yang terkait dengan simpul tersebut perlu diekspansi atau tidak. Fungsi pembatas ini berperan penting untuk meminimalisir waktu pencarian, karena fungsi ini akan memotong cabang-cabang pencarian atau melakukan pruning kepada simpul-simpul yang tidak mungkin menghasilkan solusi optimal, sehingga akan meningkatkan efisiensi dari algoritma branch and bound itu sendiri. Nah, berikut adalah gambaran dari pseudocode untuk fungsi pembatas ini atau bounding function. Mungkin setelah itu aku lanjut ke pembahasan berikutnya. Landasan teori yang kedua ada terkait permainan Clash Royale. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal adalah Clash Royale itu merupakan permainan strategi di mana pemain menggunakan deck kartu yang terdiri dari berbagai jenis pasukan, bangunan, dan spell. Setiap kartu ini punya biaya elixir yang harus dikeluarkan untuk menggunakannya. Nah, untuk permainan Clash Royale ini,
akan dikenalkan dua aspek utama, yaitu yang pertama adalah pemilihan kartu atau card selection, yaitu di mana kita memilih kartu yang akan dimasukkan ke dalam deck dengan mempertimbangkan biaya elixir dan potensi damage-nya. Berikut gambaran kartunya. Di sini adalah damage-nya dan di sini adalah elixir yang dibutuhkan. Yang kedua adalah strategi penyerangan. Nah, strategi penyerangan ini di mana kita harus mengatur urutan dan waktu penggunaan kartu selama pertandingan untuk memaksimalkan damage ke menara musuh dan meminimalkan kerusakan pada menara sendiri. Lanjut, pada algoritma branch and bound dikenalkan salah satu persoalan juga, yaitu terkait integer knapsack problem. Nah, mungkin integer knapsack problem sudah dikenalkan pada algoritma greedy, di mana kita akan memaksimalkan pemilihan dari sebuah kapasitas dan beberapa item. Lalu, di algoritma branch and bound, integer knapsack problem ini akan dikenalkan lebih lagi. Nah, perbedaannya adalah pada algoritma branch and bound, integer knapsack problem akan dibuat seoptimal mungkin sehingga solusi yang dihasilkan di akhirnya selalu optimal dibandingkan dengan algoritma greedy. Formula matematisnya untuk persoalan integer knapsack problem ini adalah sebagai berikut, yaitu maksimasi F sama dengan sigma dari I sama dengan 1 menuju N untuk PI dikali XI. Dengan kendala atau constraint-nya, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N, WI dikali XI itu kurang dari K atau kapasitas yang ada. Yang dalam hal ini, XI sama dengan 0 atau 1, I sama dengan 1, 2 sampai N, tergantung jumlah itemnya. Nah, XI sama dengan 0 atau 1 ini artinya, kalau misalkan X-nya sama dengan 1, maka item itu akan diambil atau dipilih. Dan kalau misalkan 0, maka item tersebut tidak akan dipilih. Dalam masalah maksimasi ini, nilai atau cost setiap simpul pada pohon ruang digunakan sebagai upper bound dari solusi optimum yang membatasi pencarian agar hanya mengekspansi cabang yang memiliki potensi untuk memberikan solusi lebih baik. Nah, untuk memastikan pencarian solusi lebih efisien, objek-objek yang ada pada persoalan diurutkan berdasarkan rasio keuntungan per beratnya, yaitu PI per WI secara menurun. Dan dalam kasus permainan Clash Royale ini, rasio keuntungan tersebut didefinisikan sebagai damage per elixir cost-nya. Berikut rumus untuk menghitung upper bound atau batas atas dari simpul pada algoritma branch and bound untuk persoalan 10 knapsack. Yaitu CI atau cos ke I sama dengan F plus K min W dikali PI plus 1 per W plus 1. Di mana F itu adalah total keuntungan yang sudah dicapai pada simpul saat ini. K adalah kapasitas maksimal knapsack. Dan W adalah total berat yang sudah digunakan pada simpul saat ini. Serta P adalah keuntungan dari objek berikutnya dalam urutan yang sudah diurutkan. Dan WI plus 1 adalah berat dari objek berikutnya dalam urutan yang sudah diurutkan juga. Nah, mungkin kita langsung lanjut ke pembahasan implementasinya. Oke. Pada implementasi ini, saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menambahkan sedikit visualisasi GUI yang menggunakan TK Inter untuk memperindah visualisasi saja. Berikut adalah implementasi kode yang dilakukan. Yang pertama ada fungsi bound. Fungsi bound ini digunakan untuk menghitung batas atas dari damage yang bisa dicapai dengan menggunakan sisa kartu yang belum dipilih, mulai dari indeks I. Nah, fungsi ini digunakan untuk melakukan pruning dalam algoritma branch and bound dengan cara mengevaluasi potensi maksimum damage yang bisa dicapai pada branch tertentu. Berikut fungsinya. Nah, di mana cost itu sama dengan F dan weight definisikan sebagai W besar, dan selanjutnya akan dilakukan looping, yaitu jika I kurang dari N dan beratnya ditambah dengan kartu yang ditinjau saat ini, elixir cost-nya itu kurang dari max elixir. Kalau misalkan memenuhi dua syarat ini, maka akan dilakukan step-step berikut, yaitu beratnya akan ditambah dengan elixir cost dari kartu simpul saat ini, dan cost-nya ditambah juga dari damage yang dihasilkan oleh kartu saat ini. Lalu akan dilakukan increment pada nilai I-nya. Jika I-nya kurang dari N, maka cost-nya akan ditambahkan dengan max elixir min wake plus dengan cards I damage-nya dibagi dengan elixir cost dari card-nya. Seperti yang didefinisikan dalam rumus yang tadi. Oke, lanjut. Yang kedua, ada fungsi explore. Nah, fungsi explore ini adalah fungsi rekursif yang mengeksplorasi setiap kemungkinan kombinasi kartu sambil menggunakan fungsi bound untuk melakukan pruning pada branch yang tidak mengarah kepada solusi optimal. Nah, berikut fungsinya.
yaitu jika current elixir itu lebih besar dari max elixir, maka return kosong, tidak akan mengembalikan apa-apa. Dan jika indeks saat ini sudah mencapai akhir, dan lalu dilakukan pengecekan lagi, jika current damage atau damage saat ini lebih besar dari base damage, maka base strategi diganti dengan least current strategi. Dan base damage diganti dengan current damage, lalu di return. Karena sudah mencapai di simple terakhir. Nah, lalu dilakukan pengecekan jika kartu start ini itu memungkinkan atau disebut sebagai visible. Nah, jika current elixir ditambah dengan elixir cost dari kartu pada indeks saat ini itu kurang dari sama dengan max elixirnya, maka current strategi itu mengappend kartu saat ini. Lalu dilakukan lagi memanggil fungsi explore current strategi, current damage plus card index dot damage, lalu current elixir plus card index dot elixir cost index plus 1, dan current strateginya diambil atau di pop. Lalu dilakukan perhitungan untuk menghitung upper bound-nya lagi, cost with current sebagai berikut, memanggil fungsi bound lagi. Jika cost with current-nya lebih besar dari base damage, maka akan dilakukan explore lagi dengan current strategi, current damage, current elixir, dan index plus 1. Lalu fungsi yang ketiga ada fungsi branch and bound knapsack. Fungsi ini adalah fungsi utama yang menginisialisasi algoritma branch and bound dan memulai proses eksplorasi. Nah, berikut fungsinya, yaitu dilakukan terlebih dahulu pengurutan yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, dilakukan pengurutan dengan meninjau rasio antara damage per elixir cost-nya secara descending atau secara menurun. Lalu fungsi yang terakhir ada fungsi optimize strategi. Nah, fungsi ini sebagai fungsi penggabungan dari fungsi-fungsi lainnya. Jadi kayak fungsi branch and bound knapsack itu dipanggil dalam metode optimize strategi. Saat tombol optimize strategi ini ditekan pada GUI-nya. Nanti hasil optimasinya ditampilkan dalam result text sebagai berikut. Oke. Nah, algoritma branch and bound ini akan secara iteratif mengekspansi simpul dalam priority queue sampai menemukan solusi yang optimal. Pada setiap iterasi, algoritma akan mengambil node dengan cost maksimum dari priority queue-nya. Jika node terakhir yang diambil menunjukkan bahwa semua item telah dipertimbangkan, maka solusi yang ditemukan akan diberikan atau dicetak. Namun, jika tidak, algoritma akan menghasilkan child node untuk setiap kemungkinan pemilihan item pada level saat ini. Nah, child node ini dibuat dengan menggandakan array yang sudah dipertimbangkan dan menetapkan status pemilihan untuk item saat ini. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada dua kemungkinan terhadap XI-nya, yaitu 1 atau 0. 1 untuk dipilih dan 0 untuk tidak dipilih. Lalu, cost jalur child node ini diperbarui dengan menambah nilai item yang dipilih. Total biaya child node dihitung sebagai penjumlahan total keuntungan yang sudah dicapai ditambah dengan perkalian sisa kapasitas knapsack dengan rasio damage per elixir cost dari objek yang tersisa. Nah, berikut mungkin demonya akan saya demokan menggunakan test case di bawah ini, yaitu pertama, kita mempunyai kartu kenaik dengan elixir cost 3 dan damage-nya 220. Lalu yang kedua, ada kartu Archers dengan elixir 3 dan damage 150. Dan yang ketiga, ada kartu Goblin dengan elixir 2 dan damage 50. Yang terakhir, ada kartu Minions dengan elixir 3 dan damage-nya 90. Dengan batas elixir maksimum adalah sebanyak 6. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan kartu tersebut berdasarkan rasio damage per elixir cost secara descending. Berikut urutannya, yaitu yang pertama ada kenaik dengan 73,3, lalu Archer, Minion, dan Goblin. Lalu, dengan batas elixir maksimum 6 tadi, algoritma akan mulai dengan simple root yang tidak memilih kartu apapun, memiliki total elixir 0 dan total damage 0. Dengan upper bound-nya dilakukan perhitungan pada simple root, yaitu 6 min 0 dikali dengan 73,33, atau sebesar 640. Nah, berikut pohon ruang statusnya. Nah, pada simple root, algoritma akan mengekspand dua simpul, yaitu simpul 1 yang memilih kartu kenaik dan simpul 2 yang tidak memilih kartu naik. Sebagai berikut ini. Nah, jika kenaik diambil, maka perhitungan upper bound-nya akan berubah menjadi 220 ditambah dengan 6 min 3 dikali 50, sama dengan 370. Oke. Nah, jika kenaik tidak diambil atau di simpul kanan atau simpul kedua, maka upper bound-nya akan berubah dari 0 plus 6 min 0 dikali 50 atau 300. Nah, berdasarkan perhitungan cost tersebut, simpul kiri atau simpul 1 memiliki cost lebih besar sehingga simpul kiri yang selanjutnya akan diekspansi. Nah, dengan cara yang sama, akan dilakukan ekspansi pada simpul 1 atau simpul yang kiri, lalu didapatkan sebagai berikut.
Lalu setelah ketemu akan dilakukan iterasi lagi seperti berikut, didapat dengan pohon ruang satu sebagai berikut. Lalu akan diiterasi lagi, iterasi yang terakhir sebagai berikut. Nah, saat sudah menyampai simpul iterasi terakhir, simpul di mana simpul 6 ini akan membangkitkan simpul 7 dan simpul 8, yaitu memilih goblin atau tidak memilih goblin. Dan saat kita cek pada simpul kiri atau simpul yang ketujuh, beratnya sudah melebihi maksimal elixir cost-nya, maksimal elixir yang ada. Nah, maka dari itu, simpul ini akan langsung dimatikan atau dilakukan pruning. Nah, sedangkan simpul 8 akan dihitung kembali untuk upper bound-nya, yaitu sebesar 370. Nah, karena kita sudah sampai di iterasi terakhir atau seluruh item sudah dijelajahi, maka kita bisa lakukan kesimpulan bahwa simpul 8 adalah simpul solusi atau goal node yang merupakan solusi optimal dalam permasalahan ini. Setelah mengekspand seluruh simpul dan membandingkan bound dari setiap cabang, dan kita dapatkan nih solusi optimalnya itu adalah memilih kenaik dan archer dengan total elixir 6 dan total damage 370. Dan semua simpul hidup yang cost-nya lebih kecil dari 370 ini kemudian akan dibunuh atau dilakukan pruning, yaitu seperti simpul 2 dan simpul 4. Nah, akan ditulis B seperti ini, yang artinya simpul tersebut dimatikan. Oke. Berikutnya akan saya lakukan demo pengujiannya dalam GUI-nya langsung. Oke. Sebelum itu saya Oke. Berikut algoritma lengkap yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu saya menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mencarinya. Oke, mungkin kita langsung mulai saja. Nah, berikut tampilan GUI-nya. Sebentar. Oke, ini tampilan GUI-nya. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah memasukkan kartu-kartu yang kita punya di dalam deck kita. Oke. Misal, kartu-kartu yang saya ingin masukkan adalah Musketeer, kartu Musketeer. Kartu Musketeer dengan elixir cost-nya 4. Elixir cost-nya 4. Cost 4 dan damage-nya sebesar 176. Lalu lakukan add card untuk memasukkannya ke deck. Oke, sudah masuk ke deck. Lalu kartu yang kedua adalah kartu Giant. Dengan elixir cost sebesar 5 dan damage-nya sebesar 252. Lalu kita masukkan ke deck. Lalu ada kartu Fireball. Kita masukkan kartu Fireball dengan elixir cost-nya 5 dan damage-nya 572. Kita masukkan ke deck. Lalu ada kartu Mini PK dengan elixir cost-nya 4 dan damage-nya 346. Kita masukkan ke deck. Lalu ada kartu terakhir yaitu Skeleton Army. Dengan elixir cost-nya 3 dan damage-nya sebesar 239. Kita masukkan ke deck. Nah, kita sudah mendapatkan 5 kartu dalam deck kita, yaitu Musketeer, Giant, Fireball, Mini PK, dan Skeleton Army. Lalu kita set max elixir kita misalkan sebagai 14. Maka setelah itu kita klik tombol Optimize Strategy untuk mencari solusi yang paling optimal. Oke, nah langsung ditemukan. Di sini saya membandingkan dua algoritma, yaitu algoritma greedy dan algoritma branch and bound. Pada algoritma greedy diperoleh solusi sebesar 1157 total damage-nya dengan kartu Fireball, Mini PK, dan Skeleton Army. Nah, sedangkan pada algoritma Branch and Bound diperoleh total damage-nya sebesar 1170 dengan memilih kartu Fireball,
Mini PK, dan Giant. Nah, kedua algoritma ini menghasilkan solusi yang berbeda, yaitu dengan solusi yang paling optimal yang mendapatkan total damage tertinggi adalah menggunakan algoritma branch and bound. Oke. Saya kembalikan ke makalahnya lagi. Oke, nah saya sudah melakukan pengujian sebanyak 3 kali pada permasalahan ini. Yang pertama adalah sebagai berikut, di mana kita memperoleh untuk algoritma branch and bound, total damage-nya adalah 1014, dan menggunakan greedy, total damage-nya adalah 918. Dan hasil uji yang kedua, itu adalah hasil uji yang tadi kita demokan, yaitu algoritma branch and bound menghasilkan total damage 1170, dan algoritma greedy menghasilkan 1157. Dan hasil uji yang ketiga, dengan kartu sebagai berikut dan max Elysian 15, kita peroleh hasil yang sama antara algoritma branch and bound dan algoritma greedy, yaitu sebesar 1282. Dari hasil tes case yang diuji, dapat disimpulkan bahwa algoritma branch and bound dan greedy ini menghasilkan solusi yang berbeda dalam beberapa kasus. Contohnya pada tes case 1 dan tes case 2 tadi, algoritma greedy menghasilkan solusi yang berbeda dari solusi optimal yang dihasilkan dari algoritma branch and bound. Sedangkan pada tes case ketiga, kedua algoritma menghasilkan solusi yang sama karena urutan kartu optimal yang dipilih oleh algoritma greedy juga optimal secara keseluruhan. Algoritma branch and bound akan selalu menghasilkan solusi yang optimal, yaitu solusi dengan total damage tertinggi yang mungkin dengan kapasitas elixir tertentu. Nah, algoritma ini melakukan pencarian lebih dalam dengan mempertimbangkan semua kombinasi yang memungkinkan dari kartu-kartu yang ada. Di sisi lain, algoritma greedy memilih solusi berdasarkan keputusan lokal terbaik pada setiap langkahnya. Nah, karena algoritma ini tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, maka solusi yang dirasakan oleh algoritma greedy tidak akan selalu optimal. Nah, untuk analisis kompleksitas waktunya juga dilakukan terhadap algoritma branch and bound dan algoritma greedy. Padahal algoritma branch and bound untuk proses pengurutan waktu akan diperlukan waktu sebanyak ON log N, di mana N adalah jumlah kartunya. Dan untuk eksplorasi pohon pencariannya, yaitu pada kasus terburuk atau worst case-nya adalah sebanyak 2 pangkat N. Sehingga kompleksitas waktunya sebesar ON kali 2 pangkat N. Nah, sedangkan algoritma greedy pada pencariannya hanya membutuhkan kompleksitas waktu sebanyak ON log N. Sehingga bisa dibilang bahwa algoritma greedy ini sebenarnya lebih cepat daripada algoritma branch and bound. Tapi algoritma greedy tidak akan selalu menghasilkan solusi yang optimal. Jadi dapat kita simpulkan dari hasil implementasi dan analisis yang sudah saya lakukan, disimpulkan bahwa algoritma branch and bound adalah algoritma yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan strategi penyerangan dan pemilihan kartu dalam permainan Clash Royale. Nah, algoritma ini selalu berhasil menghasilkan solusi optimal yang secara umum lebih baik dari algoritma greedy. Namun, kekurangannya hanya waktu eksekusinya saja yang lebih lama. Selain itu, terdapat juga batasan lain seperti kompleksitas waktu, kompleksitas ruang yang perlu dianalisis lebih lanjut. Faktor-faktor lainnya dalam permainan Clash Royale seperti strategi lawan, waktu pertarungan, dan lain sebagainya juga perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam algoritma yang sesungguhnya. Nah, berikut untuk referensi yang saya gunakan, dan mungkin mungkin sekian presentasi yang bisa saya berikan untuk makalah ini. Dan jika ada kekurangan, kemudian di lain kali akan saya lakukan improvisasi lagi terhadap algoritma yang telah saya lakukan. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.